Lalu bagaimana perkembangan penanganan kasus pengusiran terhadap Nenek Elina dari rumahnya? Kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Mahendra Triginanjar. Mahendra, sejauh ini siapa saja yang sudah ditangkap polisi, Mahendra? Ya, Randi dan saudara, bahwa pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur telah melakukan penyidikan terkait kasus pengusiran ataupun dan juga pengerusakan rumah dari Nenek Eliana Wijayanti, di mana pihak Polda Jawa Timur sendiri telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Samuel Ardi Kristanto dan juga M. Yasin, di mana Samuel sendiri telah diamankan oleh Direskrimum Polda Jawa Timur pada hari Senin kemarin, dan juga untuk M. Yasin yang merupakan ormas, salah satu oknum ormas yang videonya viral saat tersangka ini, yaitu M. Yasin, ikut serta ataupun ikut mengangkut paksa ataupun mengangkat paksa Nenek Eliana dari dalam rumahnya saat kejadian sebelum terjadinya pengerusakan rumah dari Nenek Eliana. Hingga saat ini memang pihak Polda Jawa Timur masih menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Samuel Ardi Kristanto dan juga M. Yasin dari oknum ormas yang ikut serta dalam kasus ini sendiri. Sementara itu dari pihak kuasa hukum Nenek Elina ini juga meminta adanya penyidikan terkait mafia tanah, di mana memang dalam kasus ini adalah merupakan kasus jual beli tanah yang melibatkan Samuel, di mana pihak kuasa hukum Nenek Elina ini meminta pihak Polda Jatim juga menyelidiki adanya dugaan mafia tanah, di mana dalam AJB ataupun akta jual beli yang dilakukan oleh Samuel ini sendiri terdapat berbanyak kejanggalan. Di antaranya adalah surat AJB ini terbit pada bulan September 2025 kemarin, di mana memang kasus ini sendiri terjadi pada bulan Agustus tahun 2025 ini sendiri. Selain itu juga di dalam surat AJB ini tidak ada tanda tangan dari Nenek Eliana maupun yang mewakili. Bahkan kedua tanda tangan ini dilakukan oleh Samuel sendiri. Ya, Randy. Ya, tadi Anda mengatakan sudah 2 ya yang ditetapkan oleh tersangka, yakni Samuel dan juga M. Yasin. Dari 2 tersangka yang telah ditetapkan ini, Mahendra, peran dari Samuel dan juga M. Yasin ini apa saja? Apakah memang yang memerintahkan dan mengeksekusi, atau memang ada peran lainnya, dan juga apakah ada kemungkinan tersangka baru yang akan ditetapkan di kemudian hari? Ya, Randi dan saudara, bahwa untuk peran dari Samuel Ardi Kristanto ini sendiri adalah pelaku utama ataupun otak dari kasus yang saat ini ditangani oleh Polda Jawa Timur. Sementara untuk M. Yasin yang menyerahkan diri pada hari Senin kemarin di Polsek Wonokromo, ini adalah berperan sebagai ataupun ormas yang ikut serta dalam memaksa ataupun pengeroyokan bersama dalam kasus Nenek Eliana sendiri. Sementara itu untuk tersangka lain tidak menutup kemungkinan Polda Jawa Timur ataupun penyidik dari Direskrimum Polda Jawa Timur untuk mendapatkan tersangka baru, karena memang dalam kasus pengerusakan dan juga pengeroyokan ini dilakukan secara bersama-sama lebih dari 2 orang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk tersangka baru ataupun adanya tersangka lain selain 2 tersangka yang sudah ditetapkan ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ya, Randy. Baik, terima kasih. Laporan langsung Mahendra Triginanjar dari Surabaya, Jawa Timur.